Apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu telat lulus kuliah? Mari kita bahas di video ini. Alasan-alasan ini aku kumpulkan dari pengalaman beberapa orang, beberapa teman-teman aku, dan aku melihat sendiri ketika aku skripsian, apa yang menjadi faktor-faktor kenapa seseorang bisa lama lulus dari perkuliahan. Yang perlu kamu ketahui, untuk dinyatakan lulus dari kampus, itu biasanya kebanyakan universitas itu mensyaratkan pembuatan skripsi. Jadi ada ujian skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan gitu. Nah, alasannya kenapa lulusnya telat itu biasanya bermasalah dalam proses pengerjaan skripsinya. Nah, yang pertama adalah karena cara mengerjakan skripsi itu sendiri. Karena skripsi ini adalah tugas individu yang tidak punya jadwal pakem, jadi beda sama kayak kalau misalnya kita kuliah kan kita punya mata kuliah harus masuk jam berapa, terus harus menemui siapa dosennya dan lain-lain. Nah, kalau skripsi ini beneran tugas individu yang kita tuh dikasih waktunya 1-12 bulan, jadi cukup lama. Karena ada waktu 1 tahun gitu untuk kerjain skripsi, terus jadi kayak banyak waktu luang, gak lagi ke kampus sering-sering, gak punya aktivitas yang terjadwal, akhirnya diri sendiri tuh punya kesibukan lain gitu. Kayak mungkin kalian pernah lihat orang-orang yang semester akhir itu dia kerja sampingan, atau dia magang, atau misalnya dia les bahasa dan lain-lain, yang akhirnya membuat skripsi ini tidak lagi menjadi prioritas utama. Akhirnya kesulitan untuk manajemen diri, manajemen waktu. Tapi juga biasanya gini teman-teman, waktu ngerjain skripsi itu kan kita punya banyak problem lain ya, yang nanti aku akan jelaskan. Nah, itu tuh juga sangat mempengaruhi bagaimana kita memanajemen stres. Jadi kalau misalnya si individu ini mengalami kesulitan dalam manajemen diri, manajemen stres, itu juga menjadi tantangan sendiri saat pengerjaan skripsi. Terus faktor lainnya bisa jadi faktor lingkungannya. Misalnya karena fleksibel tadi ya, karena kita nentuin waktunya sendiri, jadi itu sangat tergantung sama diri kita, lingkungan siapa yang kita pilih gitu. Nah, ada orang-orang yang mungkin lingkungannya itu tidak terlalu suportif sama dia saat skripsian gitu. Mungkin dia jadi merasa sendiri, atau mungkin juga karena dia berada di lingkungan yang mengabaikan skripsi jadi dia ikut-ikutan gitu. Jadi proses saat mengerjakan skripsi itu tuh sangat personal dan sangat individu. Jadi bagaimana pinter-pinter kita memanajemen waktu dan memanajemen diri sebenarnya. Terus alasan kedua, selain faktor support system, ada faktor eksternal lain dari proses mengerjakan skripsi. Dan yang paling biasanya sering itu adalah karena dosen pembimbingnya sulit ditemui. Padahal dalam setiap mengerjakan skripsi itu, progres demi progresnya itu harus dapat ACC dari dosen pembimbing gitu. Nah, ini juga masih menjadi masalah kebanyakan mahasiswa ya. Jadi saran aku, kalau misalnya teman-teman sulit menemui dosen pembimbing, coba bicarakan dengan dosen pembimbing akademik atau DPA, atau ngomong sama Kaprodi atau sama pihak jurusan. Terus juga selain itu faktor eksternalnya adalah karena data sulit ditemui. Jadi kan teman-teman meneliti nih ya selama skripsi, kalian meneliti ke lapangan atau misalnya kalian melakukan studi pustaka, dan awalnya ketika kalian nyusun judul, kalian mungkin nggak tahu nih apakah datanya ada gitu, apakah ini akan mudah untuk mendapatkan datanya, mendapatkan sumber bacaannya, mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan saat skripsi. Tapi ternyata saat kalian mengerjakannya, datanya ternyata sulit didapat, terus sumber bacaannya sulit bahasanya, atau misalnya sumber bacaannya banyak private, terus sulit diakses dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, aku saranin ke teman-teman saat memilih judul skripsi, saat mengajukan judul skripsi, itu benar-benar dipertimbangkan dulu apakah data ini mudah didapatkan, sumber bacaannya mudah ditemui dan diakses, atau misalnya kalian harus wawancara orang, apakah kalian ada link ke sana, apakah kalian punya akses untuk wawancara beliau ini gitu, atau misalnya kalian observasi ke satu tempat, apakah kalian memungkinkan datang ke sana. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kalian pikirkan ketika kalian mengajukan judul. Jadi jangan cuma kayak, oh ya udah aku udah mengajukan judul nih di ACC. No, itu langkah awal banget. Yang perlu kalian pastiin adalah judul ini tuh sumber-sumbernya dan akses-aksesnya dan data-datanya bisa mudah didapat. Oke? Dan alasan terakhir biasanya kenapa lulus telat itu adalah karena saat kita mau sidang skripsi, ada persyaratan-persyaratan lain untuk kelulusan. Jadi teman-teman semester akhir tuh emang cukup berat banget. Selain kalian harus kerjain skripsi, tapi kalian juga harus mempersiapkan dokumen-dokumen dan hal-hal lain yang menjadi persyaratan kelulusan. Jadi saat kalian, biasanya tuh sebelum kalian sidang skripsi, itu ada syarat-syarat yang harus kalian penuhin dulu agar supaya bisa sidang. Kayak misalnya pertama TOEFL-nya harus berapa gitu. Terus abis itu yang kedua misalnya harus punya sertifikat pelatihan ABC. Terus kalau kayak aku dulu tuh, karena aku sekolah di perguruan tinggi Islam, itu harus ada syarat
baca Al-Quran minimal level berapa gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh harus dipenuhi dulu sebelum kalian bisa sidang skripsi. Nah, biasanya yang menghambat mahasiswa untuk lulus cepat itu di situ, karena harus latihan, harus belajar TOEFL dulu, terus harus menuhin sertifikatnya dulu. Bahkan ada beberapa teman-teman aku di kampus lain itu dia harus mengumpulkan sertifikat organisasi misalnya, sertifikat magang misalnya, dan lain-lain. Tapi persyaratan sidang skripsi ini sangat tergantung sama kampus kalian ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Mungkin ada kampus yang mensyaratkan harus TOEFL, ada juga yang nggak perlu TOEFL gitu. So pastiin kalian mulai dari sekarang deh, kalau misalnya kalian udah di semester yang mendekati atas, tanya syarat sidang skripsi itu apa aja. Jadi kalian bisa siapin dari sekarang. Oke, semoga membantu ya video ini. Semangat teman-teman.